Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam tergantung dari teman-teman semua nonton video ini. Gimana nih kabarnya hari ini? Saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan terus bersemangat di kondisi saat ini. Oke, jadi saya akan mempresentasikan tentang public relation untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya yaitu teknik komunikasi. Untuk itu, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya, Salsabila Sabrina Sinbad, mahasiswa aktif semester 3, Prodi Manajemen Bisnis Industri Furnitur, Angkatan 21, yang berkuliah di Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu Kendal, dengan NIM A01321026. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu kasus maskapai penerbangan yang ada di Indonesia, yaitu Batik Air. Batik Air adalah maskapai pelayaran swasta Indonesia yang didirikan pada tahun 2013. Jadi Batik Air ini masih tergolong baru ya teman-teman, yang merupakan anak perusahaan dari Lion Air yang berlayanan penuh. Jadi Batik Air merupakan anak perusahaan dari Lion Air dan penerbangan perdana dari Batik Air itu dilaksanakan pada hari Jumat pada tanggal 3 Mei 2013. Itu penerbangan dari Jakarta ke Manado dan juga Jakarta ke Balikpapan. Untuk poin-poin yang akan saya jelaskan sendiri itu ada 3 poin. Yang pertama ada kasus, yang kedua ada anatomi mobilisasi, dan yang ketiga ada strategi komunikasi massa dari kasus Batik Air. Yang pertama, untuk kasusnya sendiri itu diawali dengan protes penumpang atau tamu atas nama Kaisang Pangarep dengan nomor penerbangan ID 7130 rute Bandar Udara Internasional Changi Singapura dengan tujuan Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya di Sidoarjo Jawa Timur pada hari Minggu 30 November 2022. Protes tersebut mengenai tidak diterimanya bagasi di bandar udara tujuan. Jadi bagasi dari Kaisang Pangarep ini tidak tiba di bandar udara Juanda Surabaya di Sidoarjo Jawa Timur ya teman-teman. Jadi bagasinya ini malah nyasar ke tempat yang lain, ke bandar udara di kota lain gitu. Oke. Kasus ini berawal karena Kaisang menulis cuitan pada akun Twitter pribadinya yang mengakibatkan kehebohan dari 2,4 juta pengikut akun pribadinya. Kaisang sendiri merupakan public figure dan juga dia mengakibatkan kehebohan karena latar belakang beliau yang merupakan putra bungsu dari RI 1, yaitu Bapak Insinyur Joko Widodo yang merupakan Presiden Republik Indonesia. Cuitan Kaisang sendiri berisi, "Ore naik Batik Air ke Surabaya, tapi kabarku selamat sampai Bandara Kuala Namu. Terima kasih Batik Air." Cuitan Kaisang memang terlihat bercanda, bahkan tidak dianggap serius kasus ini oleh Kaisang. Tapi justru cuitan Kaisang di Twitter ini yang mengakibatkan keramaian dan kehebohan netizen di Twitter, yang seperti yang kita tahu, Twitter merupakan salah satu platform sosial media yang penggunanya cukup banyak dan beritanya tersebar dengan sangat cepat. Dari cuitan Kaisang sendiri, muncullah cuitan-cuitan atau reply-reply dari netizen yang lain yang menceritakan tentang pengalaman mereka yang mendapatkan pelayanan buruk juga oleh Batik Air. Jadi dari kasus ini, cuitan Kaisang ini justru menyebar ke yang lainnya juga, bahwa mereka juga pernah merasakan pelayanan buruk yang diberikan oleh Batik Air kepada pelanggannya, pada penumpangnya. Dan bukan hanya kali ini saja maskapai Batik Air ini bermasalah dengan public figure yang ada di Indonesia. Sebelum dengan bermasalah dengan Kaisang mengenai kopernya, Batik Air juga pernah bermasalah dengan public figure lain, itu ada Ari Lasso dan juga Yura Yunita, yang disebabkan oleh buruknya pelayanan maskapai Batik Air. Nah, untuk Ari Lasso sendiri, dia membuat video tidak terima atau protesnya di sosial media, dan akhirnya video tersebut viral. Karena Ari Lasso ini ditinggal oleh pesawat Batik Air untuk penerbangan tujuan Indonesia dari Singapura. Jadi Ari Lasso ini tiba-tiba jadwal penerbangan itu dirubah, dan kedatangan gate masuknya juga dirubah tanpa pemberitahuan apapun kepada Ari Lasso. Akhirnya mengakibatkan Ari Lasso terlambat untuk masuk ke dalam pesawat dan akhirnya ditinggal oleh pesawat Batik Air.
Hal ini tentu merugikan Ari Lasso baik secara finansial, terus juga secara waktu dan juga tenaga. Seperti yang udah kita tahu, Ari Lasso merupakan public figure atau musisi yang cukup terkenal di Indonesia yang memiliki jadwal atau schedule padat. Jadi, kehilangan atau tertinggalnya pesawat ini sangat-sangat berakibat fatal terhadap schedule-schedule dari Ari Lasso sendiri dan sangat merugikan Ari Lasso untuk keseluruhannya. Untuk Ira Yunita juga sama, dia mengalami keterlambatan. Tapi bedanya kalau yang Ariel itu dia tidak diberitahu dan akhirnya dia telat masuk pesawat. Karena Ira Yunita ini mengalami keterlambatan terbang dan akhirnya dia telat untuk datang ke acara live project di Bali. Keterlambatan tersebut sangat-sangat berakibat fatal juga bagi public figure ataupun orang-orang yang mungkin punya schedule yang padat. Jadi ketepatan dari penerbangan pesawat itu sangat penting bagi konsumen dan juga tidak diberi penjelasan apa-apa kepada Yura Yunita tentang kenapa bisa terlambat gitu pesawat itu. Di Yura Yunita pun melayangkan protesnya lewat akun sosial medianya. Sama seperti Kaisang dan juga Ari Lasso tadi. Bedanya kalau Kaisang melalui cuitan yang dibikin komedi, tapi kalau Ari Lasso ini dia langsung melayangkan protesnya melalui video dari Yura Yunita langsung melayangkan protesnya lewat akun Twitternya itu. Jadi dari ketiga kasus ini sudah bisa dilihat bahwa Batik Air image atau citranya sangat-sangat turun dengan atau di mata masyarakat sudah menjadi maskapai penerbangan dengan kualitas atau pelayanan yang buruk. Selanjutnya kita masuk ke konten atau pembahasan yang kedua, yaitu anatomi mobilisasi dari kasus tidak sampainya atau tidak tibanya koper Kaisang ke bandar tujuan utamanya. Jadi kasusnya sendiri tadi udah kita sebutkan nanti tidak diterimanya bagasi di bandar udara tujuan penumpang yang mengakibatkan Kaisang akhirnya membuka atau menulis cuitan komedinya. Walaupun Kaisang menyampaikannya secara komedi, tapi ternyata warganet atau netizen menyampaikannya dengan sangat-sangat serius menanggapinya gitu. Ya walaupun ada beberapa yang pakai komedi-komedi juga kayak dibalas ya, wah ternyata Batik Air ini adil ya pelayanannya sama ke seluruh penumpang bahkan ke anak presiden ya walaupun sama-sama buruknya gitu kan. Jadi cuitan-cuitan tersebut walaupun dengan nada bercanda tapi mengandung sindiran keras kepada pihak Batik Air agar memperbaiki pelayanannya. Pemicunya sendiri Batik Air itu sudah mengakui bahwa itu dari kesalahan pihak maskapai Batik Air yang salah dalam menempatkan bagasi penumpang ke dalam pesawat. Jadi itu benar-benar pure kesalahan dari pihak maskapai Batik Air, bukan kesalahan dari konsumen atau penumpang Batik Air. Untuk insiden sendiri, penumpang atas nama Kaisang Pangarap menyampaikan protesnya melalui sosial media pribadi yang menimbulkan kehebohan publik dan rusaknya citra dari maskapai Batik Air. Framingnya itu menimbulkan citra atau image buruk maskapai Batik Air di kalangan netizen, baik pengguna Twitter maupun masyarakat umum. Pengguna Twitter tuh kan cuitannya agak sedikit pedes-pedes juga gitu kan. Mereka langsung nge-retweet, langsung menyebarkan berita tersebut atau tweet dari Kaisang ini ke sosial media mereka masing-masing yang akhirnya lebih cepatnya menyebar berita di Twitter mengenai koper Kaisang yang salah mendarat gitu, salah mendarat. Terus dari partisipasinya sendiri itu ada partisipasi ya, ada sosial media, terus portal media massa seperti CNN, terus Detik News, terus Kompas.com yang ikut memberitakan atau ramai memperbincangkan masalah ini. Bahkan sampai ada di stasiun TV juga. Dan dari berita-berita ini langsung semuanya dengan klikbait mereka yang kayak koper Kaisang nyasar, koper Kaisang menghilang, koper Kaisang butuh healing gitu. Semuanya disampaikan dengan bercanda-bercanda, tapi balik lagi menyebabkan citra atau image buruk terhadap maskapai Batik Air kepada di masyarakat umum. Tentunya partisipasi paling utama adalah netizen, karena netizen yang menyebarkan beritanya dari mulai sosial media di Twitter, lalu disebarkan lagi ke Instagram, disebarkan lagi ke platform lain seperti TikTok dan juga Facebook. Dan dari netizen inilah akhirnya berita mengenai koper Kaisang yang menghilang ini atau koper Kaisang yang nyasar ini jadi menyebar gitu. Bahkan kalau kita lihat di akun Twitter pribadinya Kaisang sendiri, itu dianggap bercanda oleh
kakaknya atau oleh keluarganya itu dianggap bercanda bahwa katanya itu kamu emang udah gak sehati sama kopermu gitu kan, katanya ya udah itu cobaan sebelum nikah. Dan bahkan kata kakaknya itu dibilang emang kamu siapa saya kamu nggak boleh mengalami hal itu. Ya memang semuanya dianggap dan di ditanggapi dengan bercanda. Jadi permasalahan ini malah justru bikin netizen terbahak-bahak tertawa karena masalah ini. Tapi malah bikin batik air ketar-ketir gitu kan atas masalah ini. Karena balik lagi yang mereka sasarkan covernya itu adalah putra dari Bapak RI 1 yang tentunya punya privilege tersendiri di Indonesia gitu kan. Dan akhirnya masyarakat berpikir, oh itu mah eh, karena anak presiden aja, makanya tindakannya cepat. Coba kalau masyarakat biasa, apa sih tindakannya dinanti-nanti, sampai berbulan-bulan. Akhirnya hal itu justru bikin citra dari Batik Air benar-benar turun. Bahkan gebrakan yang dilakukan oleh Batik Air sendiri, yaitu mengantar bagasi milik penumpang atau milik Kaisang, itu kan ke alamat kediamannya pada tanggal 14 November 2022 serta merilis permohonan maaf. Tindakan dan gerakan dari Batik Air justru malah makin menjadi-jadi balasan atau tanggapan dari netizen ya dibilang Batik Air itu gercep atau gerak cepat karena panik gitu anak presiden yang kopernya hilang, anak presiden yang kopernya saat coba kalau misalnya kita mungkin itu bakal lama banget nanti bahkan banyak banget alasan dari Batik Air serta balasan-balasan netizen yang lain yang bercerita kalau mereka juga melakukan hal yang sama tapi bedanya kalau mereka mendapat tindakan lebih lanjut dari Batik Air ini lama gitu. Gak kayak Kaisang yang sehari langsung dianterin ke alamatnya, ke rumahnya, serta diterbitkan permohonan maaf. Jadi mungkin Batik Air ke depannya harus memperbaiki lagi pelayanannya karena pelayanan dari maskapai itu sama-sama mempengaruhi pengguna atau konsumen untuk tetap menggunakan layanan atau maskapai tersebut. Kita lihat replyan-replyan dari netizen di Twitter menyebutkan it is like a jokes but it's a true Batik Air so funny dari Ari Lasso hingga kayak Sampan diperlakukan buruk so proud of you Batik Air. Jadi kata-kata dan balasan dari netizen itu benar-benar bikin Batik Air ketar-ketir. Bisa kata lihat sini ada 7.200 retweet dan 2.499 tweet kutipan serta ada 63.000 like yang artinya sudah sebanyak itu yang menyebarkan Twitter dari Kaisang belum lagi dari media-media berita massa online yang lain yang telah memberikan clickbait-clickbait tentang koper Kaisang ini gitu kan. Untuk outcome dan negosiasinya seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya yaitu Bapak Danang Mandala Prihantono selaku Corporate Communication Strategist at PT Lion Air atau Lion Air Group itu merilis permintaan maaf dan akhirnya berakhir damai. Jadi Kaisang ini nggak mempermasalahkan secara hukum atau menggugat secara hukum gitu ya teman-teman. Kaisang akhirnya menerima permintaan maafnya karena dia sudah mendapatkan kopernya kembali tapi bukan menutup kemungkinan bahwa jika ada konsumen lain yang merasakan hal yang sama, bisa mereka bisa melayangkan gugatan terhadap Batik Air yang mungkin akan merugikan mereka. Akhirnya setelah kasus ini selesai, Kaisang langsung bikin tweet baru, bikin tweetan baru, katanya kopernya selamat, terima kasih banyak Batik Air. Jadi kata-kata ini menutup berita atau kasus dari Kaisang dengan damai gitu, tanpa ada gugatan hukum yang lainnya. Terus kutipan netizen itu banyak banget yang balasan-balasan mereka atau kutipan-kutipan mereka yang di Twitter Kaisang yang tadi itu membahas kayak Honest Lion dan Wings Air jadi peringkat 1 dan 2 terburuk di dunia. Mungkin Batik mau menggenapi nomor 3. Terus di reply lagi, mereka satu grup. Bahkan sekarang yang gambar singa itu katanya manajemennya gini, semua flight dibuka, tapi gak jelas mana yang terbang. Patokan aplikasi flight radar gak bisa dipakai lagi rasanya. Beli tiket, tahu-tahu ada info batal terbang atau dimundurin. Kayak ada langsung gitu. Cuman apesnya dia gak dikasih tahu update-nya. Akhirnya dia tinggal dalam pesawat dan harus membeli tiket baru gitu. Terus ada yang menanggapi dengan bercanda lagi, dengan komedi lagi, atau ada akun dari underscore Jonghyun, itu dia membalas tweet atau cuitan dari Kaisang, katanya, Kopara minta healing yang jauh.
petugas Batik Air yang bertugas pasti dah ketar-ketir gak bisa tidur, siap dipanggil atasan. Bahkan banyak banget cuitan-cuitan dari warganet ini yang menggambarkan situasi kantor atau atasan dari Batik Air yang panas dan kebakaran jenggot atas kasus ini gitu loh. Karena pastinya bukan main yang mereka libatkan ini adalah orang yang salah satu orang yang punya privilege gitu di Indonesia. Bahkan sampai akhirnya Kaisang tweet baru lagi dia menyebutkan bahwa mungkin saya sama koper saya udah agak sehati makanya kita beda tempat gitu ya. Ada juga yang bilang katanya, oh ini punya anaknya presiden tapi yang cewek akhirnya ditaruh di Medan. Ada juga yang bilang kalau wah itu kopernya pengen ketemu sama kakak iparnya Kaisang katanya dia bilang kayak gitu. Untuk tweetan atau balasan-balasan tweet dari Kaisang ini itu cukup komedi semua isinya, bahkan gak ada yang membahas serius, tapi balik lagi itu feedback atau berakibat fatal untuk Lion Air, image Lion Air lebih lanjutnya itu berakibat fatal banget karena akhirnya masyarakat Indonesia ragu untuk menggunakan maskapai dari Batik Air maupun Lion Air selaku induk perusahaan dari Batik Air gitu. Terus akhirnya masalah ini selesai karena strategi komunikasi massa yang digunakan oleh Batik Air adalah permohonan maaf melalui sosial media, ada Twitter, terus juga ada Twitter, terus ada Instagram yang akhirnya disebar juga melalui Facebook dan laman-laman media massa online yang lainnya. Eh, Bapak Danang Mandala Prihantono selaku Korporat Komunikasi Strategi PT Lion Air atau Lion Air Group itu memohon permintaan maaf serta eh, ber- eh, memberikan pernyataan bahwa akan dilakukan investigasi internal terhadap maskapai Batik Air dan memperbaiki layanan dari Batik Air itu sendiri. Dan Batik Air itu langsung gitu mengirimkan bagasi yang dimaksud. Mungkin mereka langsung panik, mereka langsung panik. Mereka eh, akhirnya mengirimkan bagasi itu sesuai dengan alamat dari Kaisang yang diterima pada Senin 14 November 2022 pukul 2.30 itu. Dan setelah dilakukan pengiriman bagasi itu langsung pada Kaisang, akhirnya mereka melakukan investigasi internal, jadi mereka langsung merombak dan memarahi mungkin ya seluruh staff-staffnya untuk memperbaiki layanan Lion Air ke depan, Lion Air dan Batik Air ke depannya, dan atas tidak sesuaian memasukkan bagasi pada pesawat udara yang dioperasikan sesuai dengan nomor penerbangan dan kota tujuan atau misalnya. Hasil investigasi ini, Pak Danang itu dia bilang juga bahwa akan digunakan untuk memperbaiki layanan maskapai Batik ke depannya demi kenyamanan tamu yang menggunakan layanan jalan maskapai Batik Air. Karena menurut saya Batik Air itu kan merupakan layanan maskapai penerbangan yang sangat-sangat dibutuhkan banget pelayanan yang baik terhadap pelanggannya atau terhadap konsumen atau penumpangnya. Jadi kalau misalnya soal bagasi ini yang mereka udah sampai salah kota, itu kayak jauh banget Surabaya ke Medan, itu merupakan kesalahan yang benar-benar udah fatal banget yang dilakukan oleh Batik Air. Apalagi dengan public figure, tiga public figure. Jadi sebelum Kaisang tadi udah ceritakan ada Ari Lasso dan juga Yunita, yang tiga public figure ini punya followers banyak di sosial media, yang akhirnya bisa dengan cepat menyebarnya berita mereka. Karena mereka langsung memperbaiki saat itu juga. Lalu bagaimana jika kita-kita yang orang biasa ini merasakan hal yang sama atau apesnya merasakan hal yang sama dengan mereka? Mungkin bisa tertinggal pesawat atau kopernya salah salah kota, itu apakah akan dilakukan tindakan secepat tindakan mereka terhadap Kaisang? Dan akhirnya netizen Indonesia meragukan hal itu dan itu sangat sangat berdampak buruk bagi image atau citra dari Batik Air yang merupakan layanan penerbangan di Indonesia. Jadi mungkin setelah ini Batik Air bakalan sepi penumpang, bisa jadi karena layanan Batik Air bahkan sampai sekarang, walaupun masalah ini sudah selesai, di Twitter itu masih ramai perbincangan kalau misalnya mereka naik Batik Air, kalau mereka sampai di tempat tujuan dengan selamat, dengan koper mereka itu aman gitu, gak beda kota kayak sama mereka malah ngetweet alhamdulillah pakai Batik Air tapi nyampe gitu kan, berarti aku lagi untung. Nah, sampai segitunya dampak dari
kejadian atau Twitter dari Kaisang ini, karena sekarang itu sudah semua bisa diupload atau diberitakan dengan cepat melalui sosial media. Apalagi dengan public figure yang dengan followers yang sebanyak mereka, saya rasa Batik Air akan sedikit kesusahan untuk menangani dampak dari hal ini. Mungkin kalau untuk koper bisa langsung dikembalikan. Untuk koper bisa langsung dikembalikan. Atau bisa mengeluarkan statement atau pernyataan tadi, permintaan maaf terhadap KSM. Tapi dampak ke belakangnya itu akan sangat-sangat sedikit susah untuk ditangani oleh Batik Air, karena itu akan berdampak panjang banget terhadap Batik Air. Karena menurunnya kepercayaan terhadap suatu perusahaan itu akan berdampak sangat-sangat buruk ke perusahaan itu sendiri. Jadi dari sosial media, terus portal media massa dan netizen ini sudah sangat-sangat partisipan yang cukup untuk sedikit menggulung kali ya maskapai Batik Air supaya bisa atau memaksa mereka untuk memperbaiki layanan mereka selama ini. Karena setelah saya cari-cari beritanya lagi, setelah saya lihat reply-reply Twitter dari tweet dari Kaisang tersebut, ternyata banyak sekali yang merasakan hal yang sama ketika menggunakan eh, layanan Batik Air. Lalu jika udah kayak gitu banyak yang merasakan hal yang sama seperti penerbangan yang tiba-tiba dibatalkan, terus penerbangan yang tiba-tiba berubah tanpa diberitahu kepada penumpang dan penggunanya, dan penerbangan yang atau sekedar gate masuk yang berubah tapi tanpa diberitahu, itu sudah sangat merugikan banget buat eh, pengguna atau tamu serta atau penumpang Batik Air, karena itu sangat merugikan baik secara finansial, waktu gitu. Jadi mungkin Batik Air harus memperbaiki ke depannya dan membangun citra Batik Air kepada masyarakat Indonesia untuk menjadi lebih baik lagi, karena jujur mungkin ini agak susah karena membangun citra itu sangat susah, apalagi citra yang udah terlanjur buruk karena beberapa hal tadi yang udah saya sebutkan. Karena public figure itu punya banyak banget followers dan penggemar yang tentunya merasa dirugikan karena hal tersebut. Kayak tadi Yura Yunita, dia datang terlambat ke acaranya di Bali yang tentunya merugikan bukan hanya Yura Yunita saja, tapi seluruh penonton, penggemarnya, serta yang panitia dari acara tersebut. Itu merugikan banyak pihak yang akhirnya menimbulkan banyak sekali statement buruk terhadap Batik Air dan Lion Air. Dan dampak buruk ini mungkin bukan cuma dirasakan oleh Batik Air saja. Dampak buruk ini akan dirasakan oleh Lion Air juga yang merupakan induk perusahaan dari Batik Air. Batik Air mungkin harus banyak-banyak memperbaiki pelayanannya, mungkin harus banyak-banyak dia ngasih diskon untuk penumpangnya agar mau naik Batik Air lagi, karena jika udah kehilangan kepercayaan nah, terus lagi balikinnya mungkin bisa dengan balikin kepercayaan dengan memberikan diskon atau memberikan pelayanan-pelayanan tambahan, fasilitas-fasilitas yang diperbaikin, dan juga tentunya memastikan atau memberikan suatu kepastian yang bikin penumpang ini percaya bahwa barang-barangnya ada di Batik Air itu khususnya Kaisang ini berdampak banyak sekali ya teman-teman. Mungkin nih kalau misalnya kita search sekarang, kita search nih sekarang, oke, kita coba search di sini itu Batik Air Kaisang. Langsung muncul Batik Air investigasi koper nyasar dari Kaisang. Itu dari CNN Indonesia, teman-teman. Jadi kalau kita browser itu udah langsung munculnya itu Batik Air itu langsung berimbas. Belakangnya langsung ke koper nyasarnya Kaisang gitu. Batik Air koper nyasar Kaisang gitu. Semuanya berita tentang kayak gitu-gitu. Bahkan lucu-lucu banget baca Twitter balasan dari netizen itu di Twitter, di akun Twitternya Kaisang. Tuh banyak sekali Twitter-Twitter yang mungkin akhirnya sampai sekarang oke. Contoh yang bagus dari Batik Air, gak pandang bulu mau anak presiden atau mau rakyat kecil, perlakuannya tetap disamaratakan. Berujung bawahnya banyak banget yang reply, wah Batik Air right now, lari-lari gak jelas, panik gitu kan. Terus akhirnya katanya Batik Air akan menyamaratakan tanpa pandang bulu. Ada yang kopernya itu udah 2 minggu, 2 minggu yang lalu jalan-jalannya malah ke Samarinda, padahal dia turun di Palembang. Jauh banget kan, dan ternyata yang udah merasakan hal ini bukan cuma Kaisang saja, tapi banyak banget pengguna-pengguna atau konsumen dari Batik Air yang udah merasakan hal yang sama.
Oparnya ke Samarinda mau cobain nasi kuning Banjar yang enak itu loh, katanya dibalas gitu. Semuanya balas bercanda, tapi mungkin itu akan berdampak buruk banget. Saya yakin orang Batik pasti panik baca tweetan lucu ini, katanya. Panik lah, masa enggak gitu. Kira sebenarnya urusan bagasi itu bukan di tangan maskapai, tapi bandara mau Singapore Airlines sekalipun kejadian bagasi mendarat di X penumpang dia juga sering terjadi tergantung bandara mana yang mencek bagasi kamu. Bandara saya juga bertanggung jawab. Tapi maskapai itu punya ground handling sendiri, salah satunya Lion Group. Pasti tidak semua stasiun yang kayak bisa miss di labeling dari CIC. Dan ternyata nanya kak itu meet up kira langsung banyak banget yang membahas mengenai hal ini gitu kan. Langsung bener-bener ramai banget. Karena Batik sekarang mah nggak pandang bulu ya. Kemarin bermasalah sama Ari Lasso, sekarang malah sama Omejan RS gitu. Semuanya ngerasain hal yang sama gitu. Akhirnya Twitter ini itu sampai diterbitkan ke stasiun TV, ke berita-berita gitu kan. Lah naik presiden aja bisa ngelakuin hal yang sama. Sampai ada yang membahas suasana grup WhatsApp gawai batik right now. Dia kayak gini, suasananya kayak kebakaran berkas itu. Mungkin mereka sedikit panik gitu kan, sedikit panik sama hal yang udah dirasakan Kaisang. Biasanya batik kan selalu jadi pilihan katanya karena ketidaknyamanan Lion Air. Tapi sekarang dua-duanya jadi kayak gini. Akhirnya berimbas lagi balik lagi setelah SO tadi langsung berimbas ke Lion Air juga. Wah ini baru bener nih, Batik Air menerapkan SOP yang sama kepada seluruh penumpangnya. Untuk Kaisang dan Koper ya, semoga bisa ketemu lagi ya katanya. Dari Twitter ini tuh emang lucu-lucu banget bacanya. Wah, ada Batik Air ketemu lawan yang gak selevel kayaknya di route-nya nih yang langsung nganter kopernya Kaisang ke Surabaya. Buset dah Batik Air kagak ada takut-takutnya nyasarin koper anak presiden kata dia bilang gitu. Untuk reminder nih buat bosnya Lion Air dan juga Batik Air soal tiket pesawat Batik Air itu besok bakalan saya pakai. Jangan sampai aneh-aneh ya. Twitter ini memang bener-bener bikin kita menggelak tawa ya. Tapi mungkin orang pihak dari Batik Air sedikit panik ya untuk baca-bacanya. Koper minta healing yang jauh gitu kan. Adminnya masih libur kali ya, terpantau akun resmi belum ada yang bahas tweet ini katanya. Mungkin bukan gak belum ada yang bahas, tapi gak berani bahas Twitternya, cuitannya karena mereka semua panik gitu kan. Coba kalau koper kita warga biasa tanpa centang biru, bisa gak pulang juga kopernya. Hal tersebut membuktikan bahwa kepercayaan orang-orang terhadap batiknya sangat-sangat menurun guys karena permasalahan Kaisang ini. Wah, ternyata treatmentnya sama ya. Jelata dan anak presiden. What's with the batik art flag Surabaya katanya. Ini batik air kenapa ada aja kasusnya? Gak ada habis kasusnya kemarin Ari Lasso, sekarang anak presiden katanya. Berani banget batik air untuk melakukan hal itu. Berarti ini terbukti bahwa emang pelayanan batik air ini buruk bukan karena emang nggak sengaja, tapi emang udah banyak banget yang merasakan hal yang sama terhadap batik air itu kan. Batik Air lagi bingung katanya, ini bakal ngatasin masalah ini kayak gimana. Jadi tadi walaupun sudah dilakukan strategi komunikasi massa, yang mungkin dengan sigap gitu, Batik Air itu langsung melakukan yang dimana Pak Danang Mandala Prihantono selaku Corporate Communication Strategi at PT Lion Air atau Lion Air Group ini melalui langsung memberikan statement permintaan maafnya melalui media sosial dan juga laman berita yang lain dan portal media massa yang lain, tapi tetap saja berimbas sangat-sangat buruk bagi citra Batik Air. Mungkin Lion Air ini sebagai Batik Air dan Lion Air mungkin sebagai pelajaran kalian untuk perusahaan untuk memperbaiki layanan dari maskapai Batik Air. Karena kalau udah kayak gini, mau gimana lagi citranya udah terlanjur sangat-sangat buruk dan akhirnya bingung mau memperbaiki citra yang udah terlanjur buruk ini kayak gimana. Soalnya dari cuitan-cuitan netizen yang udah sekitar berapa ya tadi ada sekitar 7.200 retweet serta 2.499 tweet kutipan itu udah banyak banget yang mencap Batik Air dengan buruk dan akhirnya menyebar ke masyarakat umum. Akhirnya mereka mengalami keraguan atau rasa ketidakpercayaan terhadap Batik Air. Jadi mereka nggak mau lagi naik Batik Air. Itu yang harus diperbaiki dari Batik Air. Dari tadi saya udah bahas banyak banget mengenai dari kasusnya seperti apa, terus penanganan dari Batik Air, terus tadi ada mobil anatomi mobil
Mobilisasi, Mas. Anatomi mobilisasi. Oke, dari tadi kita bahasan dari mulai kasusnya yang berawal dari tweetnya Kaisang, terus merembet ke public figure yang lain, terus mengenai anatomi mobilisasi yang membahas tentang kasus, pemicu, insiden, framing, partisipasi, gerakan, serta outcome dan negosiasi. Terus kita juga udah tadi masukin tentang kutipan-kutipan netizen. Lalu tentang membahas juga gimana sih penanganan dari maskapai Batik Air tentang strategi komunikasi massa yang mereka lakukan. Dan kita sudah berada di penghujung video dan penghujung pembahasan presentasi saya kali ini. Mungkin saya banyak kurangnya dan kurangnya saya mohon maaf. Lebihnya terima kasih. Salam sehat semuanya. Tetap semangat. Jangan lupa bersyukur hari ini. Dan jangan lupa senyum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.